是不行吗？化形，北海之怒，天明之掌。Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan merangkum sebuah film web series yang berjudul Lord of the Ancient Goldgrave untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan langsung saja masuk dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Zilau meminta kepada penguasa kuil untuk memberi keputusan karena menurutnya adik Lim Feng yaitu Nona Siang adalah ras dunia bawah. Penguasa kuil pun memberikan keputusan kepadanya. Ia langsung menghancurkan kultivasi Zilau yang sok menjadi pahlawan. Orang-orang di sana pun tidak tahu kenapa penguasa kuil menghancurkan kultivasi Zilau. Lalu penguasa kuil menjelaskan kepada semua orang di sana kalau Nona Siang telah lulus pengujian dari kehendak Martial God. Dan Zilau berani menyesatkan dan memprovokasi semua orang dan ia ingin tahu apa niat sebenarnya dari Zilau. Dan apakah semuanya telah mempertanyakan kehendak Martial God? Orang-orang di sana pun tidak ada yang berani melawannya. Namun di sana Zilau masih tidak terima dengan keputusan penguasa kuil. Karena yang ia tahu kalau adik Lim Feng adalah sisa-sisa ras Nether. Zilau juga beralasan kalau ia melakukan semua itu untuk dunia. Seketika penguasa kuil Bushen menjelaskan kembali kepadanya kalau Lim Feng dan adiknya adalah anak Raja Pedang Ping Tian, yaitu Lin Xiaotian. Dan Lin Xiaotian pernah mewakili kuil Bushennya untuk menjaga jalur spiritual dan menjelajahi semua misteri kuno dan telah membantu kuil Bushen untuk menekan iblis. Tanpa Lin Xiaotian yang mati-matian membawa batu ilahi untuk mempertahankan formasi dewa, iblis kuno pasti sudah menaklukkan benua Gusenya. Dan jika iblis kuno lolos, lalu siapa yang menekannya? Dan atas dasar apa Zilau dan yang lainnya menyerang anaknya? Mereka pun terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Lalu penguasa kuil juga menjelaskan kehendak Martial God telah mengujinya dan itu sama saja Zilau meragukan kehendak Martial God. Nona Xianyu juga menjelaskan kalau Lim Feng telah mengorbankan hidupnya beberapa kali untuk menekan iblis. Dan para kultivator Qingzhou Selatannya juga melihat langsung. Dan orang-orang yang telah menindas pahlawan penekan iblis harus dihukum. Peri Xiaoyu juga membela Lim Feng. Ia tahu kalau Lim Feng telah menekan iblis di kotanya. Ia pun meminta penguasa kuil siapa yang menabur perselisihan harus dihukum mati. Zilau pun sangat ketakutan. Lalu penguasa kuil bertanya kepada Zilau mengapa ia ingin menghasut semua orang. Dan jika ada yang disembunyikan, tidak ada satupun klan naga ungu Zilau yang bisa memasuki kuil Bushennya. Tetua di sana juga sangat kesal dengan kelakuan Zilau. Zilau pun angkat bicara kalau ia diperintahkan oleh Tuan Muda Lei dan Tuan Muda Zichen untuk menabur perselisihan. Penguasa kuil Bushen pun sangat marah kepada mereka berdua. Kenapa ia menghasut hati semua orang? Tuan Muda Lei pun mengelak, ia membela diri kalau semua itu tidak ada hubungan dengannya. Namun Zilau menceritakan kalau Tuan Muda Lei memiliki dendam kepada Lim Feng di kota Leizel. Dan ia memanfaatkan Zilau untuk membuat keributan agar Lim Feng terkena kemarahan publik. Lalu Nona Liuli juga mengatakan kalau Lim Feng berdiri tegak melindungi kota Leizel dan membunuh iblis Rana Transcendent. Juga menyelamatkan orang-orang dari bahaya beberapa kali. Nona Liuli juga sangat marah kepada Tuan Muda Lei yang tidak memiliki hati nurani. Peri Xiaoyu juga menjelaskan jika bukan karena Lim Feng semua orang bahkan jutaan di kota Leizel pasti sudah terbunuh di bawah pedang iblis. Tapi kenapa Tuan Muda Lei selalu memfitnahnya? Dan itu tidak layak sebagai manusia. Seketika Tuan Muda Lei dan Zichen pun memohon ampun kepada penguasa kuil Bushen. Tanpa basa-basi, penguasa kuil menghancurkan kultivasi mereka dan menjadi orang yang tidak berguna. Penguasa kuil menegaskan siapapun yang berani menghina pahlawan di masa mendatang, seluruh kerabatnya tidak diizinkan memasuki kuil Bushen. Dan ia berharap kepada semuanya untuk berpikiran yang sama, yaitu melindungi dunia. Semua murid dan para tetua pun mematuhi ajaran penguasa kuil. Lalu penguasa kuil bertanya kepada Lim Feng apakah Lim Feng puas dengan semua keputusannya.
Lim Feng pun sangat puas dengan keputusan penguasa kuil. Namun jika ada yang menindas adiknya lagi, walaupun harus membakar jiwanya, Lim Feng juga akan membunuh dengan pedangnya. Penguasa kuil pun memberikan hak istimewa kepada Lim Feng untuk melakukannya. Karena masalahnya sudah selesai, jadi penguasa kuil akan melanjutkan pengujian selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, Lim Feng dan murid lainnya pun berkumpul dan bersiap untuk melanjutkan ujian selanjutnya, yaitu mendaki gunung di puncak gunung Martial God. Ada 30 altar teratai di bawah patung dewa yang mewakili 30 peringkat dan ada larangannya. Tetua meminta semuanya harus memilih altar yang cocok untuk peserta. Setelah menempati altar masih harus menahan tantangan para jenius dari segala sisi. Jika bertahan 15 menit dan tidak ada yang menantang, maka peringkatnya sudah ditentukan. Ujian pun dimulai. Nona Liuli memberitahu kepada Lim Feng kalau ada larangan di tangga gunung Martial God. Di saat memasukinya, semua harus melepaskan kekuatan Martial Soul-nya agar bisa menapaki tangga. Setelah menaiki tangga, ruang formasi dan serangan larangan akan terus berkembang. Dan hanya dengan menangani semua itu, maka dapat mendaki gunung Martial God. Lim Feng pun berterima kasih kepadanya. Lalu mereka pun pergi bersama-sama untuk mendaki gunung. Sesampainya di sana, Lim Feng tahu kalau setiap orang akan berpisah dan memasuki larangan gunung suci. Karena setiap larangan orang berbeda-beda. Di saat bersamaan, muncullah monster naga dan langsung menyerang Lim Feng. Lim Feng pun mencoba menangkisnya dengan ponik apinya. Namun monster naga tersebut dengan mudah menghalonya dengan cakar naga pengurung ponik. Karena tertekan, Lim Feng mencoba menggunakan wujud niat pedangnya. Seketika, monster tersebut pun hancur dan menghilang. Di sisi lain, Nona Siang juga telah memasuki larangan Gunung Suci. Di sana, Nona Siang bertemu dengan praktisi Ashura dari klan Letter. Ia pun langsung menyerang ke arah Nona Siang. Nona Siang tahu kalau kekuatan praktisi klan Letter tersebut sudah melampaui ranah Nirvana. Dan Nona Siang tidak akan mundur karena ia ingin pergi ke jalan spiritual bersama Lim Feng untuk mencari ayahnya. Ia pun menyatukan pedangnya dan menyerangnya. Seketika, praktisi Ashura tersebut pun menghilang. Nona Siang tahu kalau tingkatan tersebut menguji keberaniannya. Di saat bersamaan, Nona Siang pun diserang oleh ratusan pedang. Tapi ia tidak menyerah dan harus bisa mengalahkannya. Di saat ia terluka dan terkena serangannya, Nona Siang langsung menggunakan pedang sucinya untuk mengkonternya. Ia pun berhasil mengalahkannya dan lulus dalam ujiannya. Tubuh yang terluka juga sembuh seketika. Para praktisi lainnya juga sedang bertarung dengan monster dan berhasil mengalahkannya. Para tetua tahu kalau formasi larangan tersebut akan menciptakan musuh dengan tingkatan yang sebanding dengan kontestan. Kemudian akan muncul musuh dengan ranah yang lebih tinggi, luka di ruang formasi dapat disembuhkan dan tidak akan membahayakan hidup. Tetua Highland tahu kalau Nona Siang memiliki ketekunan yang luar biasa. Namun sayangnya, Nona Siang bukan praktisi umat manusia. Seketika penguasa kuil menjelaskan selama ia setia pada ras manusia, tak perlu memperdulikan garis keturunannya. Tetua Highland takut jika bukan dari ras manusia, orang lain akan mencibirnya. Penguasa kuil juga mengatakan semua makhluk hidup di dunia memiliki kebaikan dan kejahatan. Dan ia bertanya kepadanya, apakah setiap faksi kebenaran di umat manusianya bersedia mengorbankan hidup untuk menekan iblis. Ia juga mengatakan putra-putri pahlawan tidak boleh bermalas-malasan. Dan ia tidak tahu siapa yang pertama masuk ke Gunung Martial God kali ini. Kita kembali ke Lim Feng. Di sana Lim Feng juga bertemu dengan praktisi Ashura. Lim Feng pun dengan mudah mengalahkannya dengan teknik Martial Soul-nya. Lalu tak selang berapa lama, Lim Feng pun telah sampai mendaki gunung di Martial God. Namun di saat bersamaan, Nona Xianying juga telah sampai di sana. Para tetua terkejut, ternyata Lim Feng dan Nona Wu Xianying telah berhasil sampai di gunung Martial God. Dan ia ingin tahu siapa yang akan memenangkannya. Leluhurnya pun tahu dan dipastikan ada pertarungan yang luar biasa antara Lim Feng dan Wu Xianying. Dan apapun hasilnya, tidak perlu memusingkannya. Lalu Lim Feng dan Nona Wu Xianying pun saling menyapa. Nona Wu Xianying tahu kalau energi di benua Gushen tempat tinggal Lim Feng sangatlah tipis. Tapi masih bisa melahirkan jenius seperti Lim Feng. Lim Feng juga kagum kepada Nona Wu Xianying yang masih begitu muda tapi pernah menekan iblis kuno. Mereka pun akan bersaing untuk menemukan juara pertama.
Seketika mereka pun mengeluarkan martial soul-nya masing-masing dan saling menyerang. Lim Feng tahu kalau lawannya kali ini sangatlah kuat. Nona Xianying pun mengeluarkan teknik kura-kura hitam Beiming untuk menyerang Lim Feng. Lalu Lim Feng mencoba mengonternya dengan wujud niat pedangnya. Seketika Nona Xianying pun terkejut melihat niat pedang Lim Feng. 海之怒， 黄烈焰步， 玄冥之掌， 剑破苍穹。 Lalu, apakah Lim Feng bisa mengalahkan Putri Beiming yang seorang jenius? Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih.